Shalom, berjumpa lagi dengan Nelson Gottlieb di dalam Nada dan Sabda Firman Tuhan setiap pagi. Bersama Nelson Gottlieb, kita masih di dalam eksposisi kitab Roma. Saya akan membawa saudara sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Mulia Setiamu. Mulia setiamu, ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap, kasih-Mu pun tegulah, bagai yang sudah rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Sungguh mulia Tuhan setiamu. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Sungguh mulia Tuhan setiamu. Sungguh mulia Tuhan setiamu. Baik, mulia setia Tuhan, kita alami, sungguh ku alami setiap hari. Luar biasa Tuhanku, hebat Yesus Kristus. Masih bersama Nelson Gottlieb dalam eksposisi kitab Roma. Saya membawa kita untuk mundur. Minggu yang lalu saya sudah lompat ke ayat 9 dan 10. Hari ini saya membawa kita untuk mundur ke belakang, melihat di ayat 1 dan ayat 2 sampai ayat 3 ya. Kitab Roma pasal 10 ya, kitab Roma pasal 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Untuk kita mengeksposisi bagian ini, melihat bagian ini, saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 3 bunyinya demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bacaan ini kita bisa dapat memahami dan bisa melihat bagaimana Paulus punya kerinduan hati yang dalam
Dan doa Paulus yang sungguh-sungguh, mengapa ini berbicara tentang, Paulus berbicara hal seperti ini? Karena memang Paulus adalah orang Ibrani asli, dia adalah orang Yahudi dari Ibrani, suku Ibrani ya. Kemudian dari suku Benyamin, dia adalah seorang ahli Taurat, dia memahami benar tentang Taurat, aturan-aturannya dan prinsip-prinsipnya. Paulus orangnya, karena memang dia dididik, dibesarkan di dalam pemahaman yang benar tentang Taurat. Saudara, kita lihat di sini bahwa Paulus adalah seorang muda yang dari masa mudanya dia memberi diri, bahkan dari kecil dia memberi diri untuk dididik secara benar, secara aturan hukum Taurat, sehingga dia dibimbing di bawah asuhan imam besar Gamaliel. Saudara lihat, benar luar biasa ini orang. Ya, imam besar Gamaliel itu adalah imam yang sangat dihormati, yang sangat dihargai, yang benar-benar punya wibawa karena dia adalah imam yang benar-benar hidup takut akan Allah. Dan tentunya dia membimbing dan mendidik Paulus dengan ketat secara aturan-aturan hukum Taurat. Nah, setelah Paulus bertobat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, setelah Paulus berjumpa dengan Yesus, Paulus mengalami satu terobosan, dia mengalami satu perubahan, ya. Saya sudah katakan lalu, dia mengalami satu metanoia, ya, pertobatan yang benar-benar luar biasa, 180 derajat terjadi. Dia mengubah, ya, Tuhan mengubah cara pandangnya, mindsetnya yang selama ini benar-benar tumbuh dalam aturan-aturan Taurat, diubahkan dan Allah memberikan pengertian kepada dia untuk memahami Allah secara benar di dalam firman Tuhan tentunya. Nah, saudaraku yang kekasih, setelah Paulus mengenal Tuhan begitu luar biasa, Paulus melayani, Allah mengutus dia kepada bangsa-bangsa lain, tetapi sebagai seorang Yudaisme yang kuat, ya, dengan fanatisme yang tinggi yang memang dididik dari kecil, maka Paulus punya keinginan hati yang kuat. Di ayat 1 dia katakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saudara, lihat ini bagaimana keinginan Rasul Paulus yang tinggi, keinginan Rasul Paulus yang kuat dicurahkannya kepada kita melalui bacaan firman Tuhan pagi hari ini tentang mereka. Dia punya keinginan yang kuat dan dia punya doa yang kuat. Untuk siapa mereka ini? Untuk orang-orang Israel, untuk orang-orang Yahudi, untuk ahli Taurat, untuk para Farisi yang benar-benar giat. Saudara, dia memberi kesaksian mereka ini adalah giat. Dan saudara tahu bagaimana Paulus giat di dalam dia membela Taurat, benar-benar dia giat. Tetapi sayang, kegiatannya itu, keseriusannya itu tanpa pengertian yang benar tentang Allah. Ini yang luar biasa. Dia begitu sungguh-sungguh membela Allah, tapi dia tidak memahami Allah yang benar. Dia sungguh-sungguh membela kebenaran, tetapi dia tidak memahami kebenaran itu sendiri. Itulah keinginan hati Paulus terhadap bangsanya sendiri, terhadap orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka giat bagi Allah. Mereka dididik untuk fanatisme terhadap Yudaisme dengan ajaran Yudaisme yang tinggi, membela ajaran agama mereka tanpa memahami Allah yang benar, tanpa mereka memahami yang namanya aturan-aturan itu dengan benar. Sehingga itu, saudaraku yang kekasih, keinginan Paulus kuat sekali dan doanya kepada Allah supaya orang-orang Yahudi ini sungguh-sungguh mengenal Allah, sungguh-sungguh diselamatkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan kita bisa melihat bahwa ternyata tidak semua orang yang sungguh-sungguh giat melayani, tidak semua orang yang sungguh-sungguh giat melakukan kebenaran, dia sudah diselamatkan. Dan ini bukti yang paling hebat. Ada satu bukti lagi kalau kita mau lihat di dalam kitab Yohanes pasal 3, di mana Yohanes menceritakan seorang ahli Taurat
ya, seorang Farisi yang hebat, seorang guru besar agama Yahudi yang hebat yang namanya Nikodemus. Dia benar-benar giat bagi Allah, tetapi dia belum tahu kalau dia mati kemana. Dia belum tahu apakah dia diselamatkan atau tidak. Sehingga dalam suatu ketika di malam hari dia mencari Yesus, dia menemui Yesus, dia menjumpai Yesus, dan dia bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya saya bisa masuk ke surga? Nah, saudaraku yang kekasih, sehingga kalau kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, bagaimana diskusi Yesus dengan seorang Farisi yang hebat yang namanya Nikodemus, untuk dia pengen sekali agar dia bisa dapat memahami bagaimana caranya supaya dia masuk surga. Yesus hanya memberi jawaban kepada dia, engkau harus dilahirkan kembali. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat diselamatkan. Nah, demikian juga dengan doanya Paulus. Kerinduan Paulus yang paling besar, yang paling dalam, bahwa bangsa ini harus diselamatkan. Orang-orang Yahudi yang giat bagi Allah ini harus diselamatkan. Sayangnya mereka giat, tapi mereka tidak punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Mereka tidak memahami Allah. Mereka tidak mengenal Allah bahkan. Mereka giat untuk Allah, tapi mereka tidak mengenal Allah. Itu sebabnya mereka giat, tetapi mereka tidak diselamatkan. Doa dan kerinduan Paulus yang dalam terhadap bangsa Israel, terhadap orang-orang Farisi, terhadap orang-orang Yahudi, supaya mereka diselamatkan. Saudara lihat betapa kerinduan ini Paulus miliki, dan Paulus sampaikan kerinduan isi hatinya kepada Allah lewat doa, supaya apa? Mereka diselamatkan. Saudara lihat betapa pentingnya keselamatan itu. Karena kalau saudara dan saya belum diselamatkan, kita giat bagi Allah dalam pelayanan, maka seluruh kegiatan kita itu hanyalah sia-sia belaka. Karena Anda belum tahu Anda ini mati kemana. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pentingnya keselamatan dipahami, diketahui. Kenapa penting? Karena memang keselamatan sudah diberikan Allah bagi manusia. Hanya Anda tidak memahami. Itu yang Paulus rindukan dalam doanya. Dia sampaikan kepada Allah supaya orang Israel, orang-orang Farisi, mereka memahami apa yang Yesus sudah kerjakan. Saya sudah bahas waktu yang lalu dari pasal 1, 2, 3, 4, 5 sampai pasalnya yang ke-10 ini. Saya sudah menjelaskan bagaimana Allah memberikan karya penyelamatannya kepada setiap orang yang mau percaya. Bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Supaya apa? Dengan kita diselamatkan, kita memperoleh anugerah hidup kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah sudah berinisiatif datang di dalam diri Yesus Kristus menjadi manusia, mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita, membenarkan kita, menebus kita, menguduskan kita dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh anugerah hidup kekal. Itu doa Paulus kepada orang Yahudi, supaya mereka diselamatkan oleh Allah, oleh anugerah Allah, karena mereka tidak memahami anugerah Allah. Doa yang kuat, doa dan kerinduan yang dalam agar orang-orang Yahudi mengenal karya keselamatan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kerinduan Paulus. Saudara, ini yang menjadi perenungan kita hari ini, dan saya akan melanjutkan besok pagi. Kita akan memahami betapa kerinduan Paulus ini supaya orang-orang Yahudi benar-benar mengalami keselamatan yang daripada Allah dan menerima anugerah keselamatan yang Yesus sudah sediakan. Saudara dan saya juga ingin menerima keselamatan. Yesus sudah menawarkannya. Di dalam Yesus, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak akan pernah ada keselamatan di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus dan melalui Yesus. Saudara percaya, saudara mendapatkan anugerah hidup kekal. Bertemu lagi dengan saya dalam nada dan firman Tuhan besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.